Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bisyukurillah, wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muhibbin kaum muslimin wal muslimat yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita sanggup melaksanakan puasa Ramadan dengan beberapa ritual keagamaan dan ritual-ritual keagamaan yang sifatnya di situ dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya hadir dalam penuh rasa sukacita dan penuh membawa cinta dan memproses dengan cinta, sehingga akan saya sampaikan dengan penuh cinta dan suka kasih sayang. Hari ini saya akan memberikan ilmu-ilmu tentang cinta terkait dengan i'tikaf. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang saya banggakan, tentunya setiap umat Islam akan mengenal apa yang namanya i'tikaf. I'tikaf itu merupakan salah satu ibadah sunnah yang disunnahkan, yang dimustahabahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hukum dalam i'tikaf yaitu hukumnya adalah sunnah mustahabah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau ketika kita melihat sunnah mustahabah, ini adalah bagian daripada bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping beberapa hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya syarat yang harus kita laksanakan di dalam melaksanakan i'tikaf yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah berakal, yang ketiga adalah suci dari hadas besar. Apa itu hadas besar? Yaitu haid, nifas, dalam posisi junub, maka orang-orang di situ tidak diizinkan untuk melaksanakan i'tikaf. Syarat yang pertama adalah Islam. Bagi orang Islam itu disunnahkan mustahabah untuk melaksanakan i'tikaf. Bagaimana dengan orang non-muslim? Silakan kalau mau berkunjung ke masjid, silakan, tidak masalah, namun tidak bernilai pahala. Yang kedua, berakal. Berakal itu bagi mereka orang yang memiliki kesempurnaan akal, dalam artian mereka bukan orang gila. Sahabat kaum muslimin yang berbahagia, setelah turunnya syarat, maka yang ketiga adalah rukun. Tentunya untuk melaksanakan kesempurnaan i'tikaf, rukun-rukun di dalam i'tikaf yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah berdiam diri di dalam masjid. Yang ketiga adalah masjid. Yang keempat adalah mu'takif atau orang yang beriktikaf. Kajian yang pertama, apapun aktivitas dalam beribadah semuanya harus diawali dengan niat. Karena innamal a'malu bin niat. Poin pertama dalam syariat Islam itu adalah niat. Ketika aktivitas apapun tidak dilakukan dengan awalan niat, maka tidak akan bernilai pahala. Banyak sekali orang masuk masjid, banyak. Namun ketika mereka tidak melakukan niat, maka tidak akan membuahkan pahala. Yang kedua, harus berdiam diri. Berdiam diri harus menetap di dalam masjid. Bukan berarti diam, tidak. Ada aktivitas qauliyah maupun aktivitas yang disebut fikriyah. Aktivitas qaul ya berupa ucapan berdasarkan zikir, fikriyah, muhasabah di dalam nafsu dan sebagainya. Yang ketiga yaitu harus ada masjid. Rukun yang ketiga di dalam masjid. Kalau i'tikaf itu harus di dalam masjid, di luar masjid itu bukan i'tikaf. Yang keempat itu adalah mu'takif atau orang yang posisi dalam situ adalah orang yang melaksanakan i'tikaf dalam masjid. Jadi empat itu harus ada, kurang satu saja maka di situ tidak akan terpenuhi rukun-rukun i'tikaf. Sahabat kaum muslimin yang saya banggakan. Kemudian untuk selanjutnya kami akan menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk dilaksanakan i'tikaf. Secara umum, i'tikaf itu dapat dilaksanakan kapanpun, tapi tidak dimanapun. Di bulan Ramadan akan lebih istimewa.
di akhir bulan Ramadan akan lebih afdol. Di bulan non Ramadan itu boleh-boleh saja, karena kapanpun bisa. Saat kita masuk dalam masjid, Rabbi habli dan sebagainya, atau doa dan sebagainya, maka kita nawaitu al-i'tikaf lillahi ta'ala, otomatis mendapatkan poin di situ, yaitu pahala. Kalau menurut Imam Syafi'i, kapan waktu yang digunakan dalam i'tikaf? Seberapa lama yang harus digunakan? Kalau menurut Imam Syafi'i, biqadri tu'ma'ninah, dengan kategori tumakninah paling tidak lebih sedikit daripada tumakninahnya sholat. Kalau tumakninah sholat itu biqadri qouli subhanallah, itu sudah cukup. Kamu lihat di masjid mengucapkan nawaitu i'tikaf, kemudian jalan lagi, tidak masalah, cukup. Yang penting ada diam sebentar, kemudian lanjut lagi aktivitas lain. Tapi kalau menurut Imam Maliki, 24 jam itu yang dinamakan i'tikaf. Kalau kita itu masuk di jam 6 pagi, maka kita keluar di 6 pagi juga. Itu dinamakan i'tikaf menurut Imam Maliki. Sahabat kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kalau tadi saya sampaikan kapanpun bisa dilaksanakan, itu memang ada poin-poin tersendiri. Di luar Ramadan ada pahala. Di dalam Ramadan lebih banyak pahala 70 kali lipat. Di akhir bulan Ramadan akan lebih afdol, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan iktikaf di akhir bulan Ramadan, seperti yang disampaikan oleh hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'takifu al-asru al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah, Rasulullah itu melakukan iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan, hingga kemudian Rasulullah wafat di tahun-tahun setelahnya, dan kemudian diteruskan oleh istri-istri beliau. Ada apa dengan 10 akhir di bulan Ramadan? Kalau beberapa ulama berpendapat 10 akhir di bulan Ramadan itu adalah hari-hari menjelang Lailatul Qadar. Bagaimanapun orang akan memperebutkan Lailatul Qadar, karena ada keistimewaan tersendiri di Lailatul Qadar. Khairum min alfi sahri. Satu malam Lailatul Qadar yang kita dapatkan akan lebih baik daripada 1000 bulan Ramadan. Bayangkan 1000 bulan Ramadan. Itu kalau kita hitung itu 83 tahun. Apakah umur kita sampai ke situ? Tidak akan mungkin. Itu. Sahabat rahimahullah taala, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Kemudian untuk tempat itu yang pasti dilaksanakan di masjid. Masjid itu merupakan tempat yang digunakan oleh orang-orang Islam untuk berjamaah, terutama untuk sholat Jum'ah. Ada musola, ada masjid dan sebagainya. Namun kalau masjid itu lebih spesial, dilaksanakan di masjid karena masjid itu digunakan untuk jamaah Jumat. Sahabat rahimahullah ta'ala. Kemudian, apakah kita di dalam iktikaf itu hanya berdiam diri? Oh, tentunya tidak. Hanya berdiam diri tidak juga. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu adalah qiyamul lail. Dalam rangka mencari Lailatul Qadar, kita perbanyak Lailatul Qadar atau perbanyak qiyamul lail, salat-salat sunnah, tahajud, istikharah dan sebagainya, atau birrul walidain dan sebagainya. Karena aktivitas beribadah yang dilaksanakan di dalam Ramadan itu akan 70 kali lipat pahalanya. Kemudian apa yang dilakukan? Kemudian bertasbih, berzikir. Tasbih itu ringan di mulut, namun berat di dalam timbangan. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, berbanyaklah istighfar. Berbanyaklah hanya berdoa. Berbanyaklah mengangkat tangan, karena Allah satu saat akan turun tangan untuk memberikan maunah dan hidayah kepada kita kaum muslimin wal muslimat. Kemudian tentunya di dalam iktikaf itu bisa batal dalam beberapa kategori ketika kita itu tidak melaksanakan konsekuensi. Apa yang membatalkan dalam iktikaf? Yang pertama, ketika orang itu mendapati hadas besar.
Dia di dalam masjid, namun ketika dia ketiduran, ketika dia itu bermimpi basah, atau ketika iktikaf dia tiba datang haid dan sebagainya, otomatis langsung batal. Itu iktikafnya. Yang kedua apa? Gila. Di dalam masjid, apakah tidak akan mungkin gila? Bisa jadi. Ketika dia stres, kemudian gila dan sebagainya, otomatis dia batal dalam iktikafnya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah murtad. Ketika sudah diniati, ketika dia masuk masjid dan sebagainya, tiba-tiba dia ada gangguan dan sebagainya yang membuat dia murtad, otomatis juga akan batal. Sahabat rahimallahu taala yang kami banggakan. Yang terakhir, yang pada poinnya yang perlu kita dapatkan di sini, yang kita kembangkan, yang saya sampaikan di sini, yang pertama adalah keutamaan dan keistimewaan apa yang kita dapatkan dalam iktikaf di sini. Tentunya di dalam iktikaf itu yang pertama, kita itu berusaha meningkatkan ibadah, meningkatkan kekhusyuan, mendekatkan diri kepada Allah, ta'abbud, beribadah, mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah di luar di situ tidak ada ibadah? Tentunya, tapi ini adalah di akhir bulan Ramadan akan lebih istimewa. Kemudian, yang kedua apa? Yang kedua adalah mempererat hubungan interaksi kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat kepada Allah, seharusnya kita harus semakin mendekat kepada Allah, bukan harus menjauh. Semakin cinta, maka akan semakin dekat, tidak menjauhi. Sahabat rahimallahu taala, keutamaan yang lain itu adalah masalah atau pengendalian diri, muhasabah diri. Muhasabah diri itu mengintrospeksi. Sambil kita merenung di dalam masjid, berzikir, kita muhasabah, menghitung-hitung berapa dosa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, apa pahala yang saya dapatkan, apa dosa yang telah saya lakukan, dan sebagai muhasabah, menghitung-hitung diri, atau istilahnya mengevaluasi diri. Yang keempat apa? Menahan diri dari segala gangguan dunia. Ketika kita sudah masuk di dalam masjid, otomatis kita itu akan terhindar dengan masalah-masalah dunia. Apa? Karena otomatis dalam dunia itu ada yang namanya dorongan yang melibatkan nafsu. Ketika kita itu harus berusaha untuk zuhud. Zuhud itu berarti berusaha untuk melupakan dunia, bukan berarti kita meninggalkan dunia. Tapi istilahnya zuhud itu tidak terlalu cinta kepada dunia, tapi kita tetap berada di dunia. Kemudian keistimewaan yang lain, karena tadi yang pertama itu adalah sunnah, maka otomatis itu kita akan mendapatkan pahala. Dan ini poin bonusnya adalah 70 kali lipat daripada pahala-pahala yang dilaksanakan di selain bulan Ramadan. Yang selanjutnya itu ada upaya untuk meraih Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini para ulama bersepakat bahwa di 10 akhir di bulan Ramadan itu adalah turunnya Lailatul Qadar, dan yang kaul paling rojeh, paling unggul itu adalah di tanggal-tanggal ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau kita itu sibuk, ambil tanggal ganjilnya. Kalau kita bisa memaksimalkan, mengoptimalkan waktu, maka ambil 10 akhir bulan Ramadan itu. Sahabat kaum muslimin yang berbahagia, tentunya itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga apapun yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita diberi kesehatan, kemampuan, dan kemauan untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan, terutama untuk iktikaf. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.